Nama saya Agustina Nanda Kartika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Prayoga, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo semuanya, nama saya Faisal Ibn Arba'i. Saya dari Fakultas Fisik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Mauli Dani Masiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Romula Julia Saputri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Hai, saya Selvira, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Fitria Indriana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Agi Prayoga. Di sini saya sudah bersama seseorang yang nantinya akan saya wawancarai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dan saya adalah seorang santri. Ya Bang Gilang, saya ada satu pertanyaan buat Bang Gilang nih. Jadi menurut Bang Gilang, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Baiklah, saya akan menjawabnya dengan sesingkatnya. Dan di situ ada namanya nilai ketuhanan. Jadi di situ sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan adapun kandungan yang kedua di situ adalah nilai kemanusiaan. Dan di situ sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adapun yang ketiga yaitu nilai persatuan sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan adapun keempat nilai kerakyatan, dan di situ sesuai dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan kelima di situ adalah nilai keadilan. Jadi di situ sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya ini saja yang Ana pahami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Baik Bang, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Anda, bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai wujud dari filosofis? Menurut saya, nilai Pancasila cerminan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila juga merupakan kebudayaan yang utuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga menjiwai setiap pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setiap bukti-bukti Pancasila bersumber pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terus uraian terperinci dari proklamasi. Oke, perkenalkan, nama saya Mauli Dani Masiga. Saya akan mewawancarai sahabat saya Yang bernama Soje. Oke, saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut saya, arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah.
negara. Artinya, Pancasila merupakan satu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sekian. Oke, sekian. Jadi, Indonesia memiliki sebuah falsafah, yaitu Pancasila. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila bisa dijadikan falsafah negara? Baik, kenapa Pancasila menjadikan sistem filsafat? Karena di dalam Pancasila itu terkandung pandangan nilai-nilai yang menjadikannya inti dari sebuah ideologi. Pancasila sebagai filsafat merupakan cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang secara mendasar dan menyeluruh. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan ke-6. Bagaimana implementasi atau penerapan Pancasila sebagai filsafat kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan kelima sila di kehidupan sehari-hari: ketuhanan yang Maha Esa, beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Itu merupakan pengamalan sila pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman adalah penerapan sila kedua. Persatuan Indonesia, mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri merupakan contoh penerapan sila ketiga. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah dan berdiskusi merupakan contoh penerapan sila keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan penerapan sila kelima. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, De Angelin. Selamat siang. Nah, kali ini saya bersama dengan adik kita, yaitu De Angelin. Nah, kakak persilakan dulu untuk De Angelin perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Amelin. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Sungai Amawang. Nah, kali ini kakak mau mengajak De Angelin untuk berbincang-bincang, yaitu tentang Pancasila, khususnya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, apakah De Angelin sudah siap? Siap. Oke. Di era sekarang ini sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, coba De Angelin sebutkan contoh-contoh dari pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang pertama, tidak menghormati agama lain. Yang kedua, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak mau bergotong royong. Yang keempat, tawuran. Yang kelima, mengadakan demo anarkis. Dan yang keenam adalah melakukan korupsi. Nah, ada lagi? Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, kakak mau tanya lagi. Lalu, bagaimana peran Pancasila sebagai suatu sistem filsafat di era sekarang ini, terkhusus untuk generasi muda, agar nilai-nilai Pancasila itu tetap terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana peran Pancasila? Peran Pancasila sebagai pedoman atau penunjuk arah dan perilaku yang benar terhadap generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sudah? Oke, nah terima kasih De Angelin sudah bersama kakak berbincang-bincang pada hari ini, yaitu mengenai Pancasila. Nah, terkhusus itu Pancasila sebagai sistem filsafat.